Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh anugerah Tuhan kita dapat bergabung kembali dalam ibadah online Yamari ke-255 hari ini Sabtu 6 September 2025. Demikian pula melalui ibadah ini kita diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang diurapi, agar kita menjadi umat Tuhan yang selalu melakukan kebaikan dan tetap bertahan dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbagai tantangan. Bapak Ibu dan saudara-saudari mitra dan sahabat Yamari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Bapa menuntun ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan dengan pujian yang berkata, betapa dahsyatnya Tuhan, sebab hanya Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tak terukur panjang
saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dengan sukacita mari kita lanjutkan memuji dan mengagungkan Tuhan dengan pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, sebab sungguh Tuhan yang Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita menyembah dan memuji serta memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Maria Novi MPDK Pengurus Yamari, dengan tema Jangan Jemu-Jemu Melakukan Kebaikan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesuslah kebenaran, karena hanya kebenaran firman Tuhanlah yang membawa kita dalam kebenaran yang agung dan sejati. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat Yamari yang ada di seluruh Nusantara maupun yang di mancanegara. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Maria Novi. Kita akan kembali bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang bulan September ini kita akan masuk dalam bahasan tentang buah roh kebaikan. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Sebelum kita melanjutkan firman ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur di kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah online Yamari, di mana kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam sesi buah roh yang saat ini Tuhan kami akan belajar tentang kebaikan, di mana kebaikan Tuhan yang sudah meliputi hidup kami akan kami pancarkan lewat kebenaran firman-Mu yang akan mengajari kami bagaimana kebaikan Tuhan yang harus kami kerjakan, yang harus kami terima dan harus kami bagikan menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap
apa yang akan kami bicarakan Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap orang yang mendengar kebenaran firman ini. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Galatia pasal 6 ayat 9. Demikian dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara yang dikasih Tuhan, tema yang kita ambil pada saat ini, yang akan kita bahas saat ini, yaitu jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu ya, hidup sebagai orang percaya itu tidak mudah. Seringkali kita mengalami penolakan, kita mengalami kekecewaan, dikecewakan oleh orang. Ya, seringkali apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak dihargai. Sehingga seringkali kita merasa lelah, kita merasa tidak semangat. Apalagi yang dikatakan melakukan kebaikan tapi tidak dihargai. Rasanya kita gregetan ya saudara ya. Kita rasanya ngapain lagi berbuat baik kalau apa yang kita lakukan tidak dihargai. Sepertinya kita melakukan hal yang sia-sia. Seperti membuang mutiara di kandang babi ya. Seperti itu saudara. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dikatakan bahwa ada janji Tuhan yang besar bagi mereka yang tidak berhenti melakukan kebaikan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia agar mereka tetap bersemangat. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, katakan, jangan engkau menjadi lemah, menjadi kendor, semangatmu menjadi kendor, tetapi tetaplah bersemangat dalam melakukan kebaikan. Sama seperti halnya seorang petani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita melihat seorang petani, dia pagi-pagi pergi ke ladang, pergi ke sawahnya untuk apa? Untuk menaburkan benih. Namun petani ini ketika dia menaburkan benih, dia tidak bisa mengharapkan begitu benih ditabur langsung besoknya panenan gitu ya, menuai hasil. Kenapa? Dia memerlukan proses, dia harus bersabar karena memerlukan pertumbuhan, ada proses. Benih yang ditabur itu dia harus bertumbuh, dia harus berbunga dulu, dia harus berbuah dulu, kemudian baru akan terjadi panen. Namun dalam prosesnya saudara yang dikasihi Tuhan, petani ini harus setia, ya, tidak jemu-jemu, melakukan bagiannya dengan baik. Dia harus setia walaupun lelah, walaupun sudah sepertinya menunggu waktu yang lama, tapi dia harus setia saudara. Setia untuk apa? Memberikan menyiram apa benih yang ditabur itu. Kemudian apa? Merawat. Kalau ada batu-batu kerikil-kerikil di tanahnya itu dibuangin, didaur, digembur, tanahnya dibuat gembur ya, supaya benih yang ditanam itu dapat tumbuh dengan baik. Artinya apa? Melakukan kebaikan perlu proses untuk mendapatkan hasil dari apa yang dia tabur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seorang petani dia tahu bahwa ada hasil yang akan dia tuai dari taburannya, dia melakukan seperti ini saudara. Seorang petani dia akan setia ya, sekalipun dia rasanya lelah, dia harus menyiapkan energi yang ekstra,
berjuang dengan sungguh-sungguh. Dia harus melakukan banyak hal, tetapi dia tahu saudara, dia akan menuai pada waktunya. Apa yang dilakukan tidak sia-sia. Sehingga dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Karena akan ada tuaian, akan hasil panen yang melimpah, yang kalau dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, melakukan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh, maka akan ada hasil yang akan didapatkannya. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Allah ingin kita tidak jemu-jemu berbuat baik, karena ada kebaikan yang akan kita tuai juga, saudara. Karena akan ada hasil yang kita akan dapatkan, yaitu berkat yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena kebaikan adalah wujud kasih Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Sahabat Yamari yang dikasihi Tuhan, mengapa kita sering jemu dalam berbuat baik? Ada beberapa alasan yang membuat seringkali kita merasa jemu, merasa enggan untuk melakukan kebaikan. Yang pertama, karena kita tidak melihat hasilnya dengan segera. Misalnya ya, ibarat kita berbuat baik sesuatu, kita maunya secara manusia, aku kan sudah berbuat baik sama kamu. Tentunya kita secara manusia, saudara ya, kita mengharapkan ada sesuatu yang akan berdampak sama kita, berbalik sama kita. Apa yang kita berikan itu akan mendapatkan imbalan, mendapatkan balasan. Itu seringkali yang dilakukan oleh manusia. Nah, seringkali kita jemu berbuat baik karena apa? Nggak ada hasilnya, ngapain kita lakukan kebaikan? Seperti itu, saudara. Namun tidak seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita melakukan kebaikan karena apa? Karena kita sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Untuk mendapatkan kebaikan itu ada proses. Seperti tadi ilustrasi dari seorang petani tadi, ada proses. Seringkali orang merasa enggan, merasa jemu berbuat baik karena apa? Nggak ada hasilnya, kita nggak lihat hasilnya dengan segera. Kalau kita kaji dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan, sekalipun dengan air mata, dengan segala kesulitan, dengan segala keterbatasan kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan kesakitan kita. Tuhan bilang apa? Orang sekalipun kita melakukan pekerjaan dengan air mata, kita nggak sia-sia. Ada hasil yang akan kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan. Karena firman Tuhan katakan akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Ada hasil yang akan kita terima, ada hasil yang akan kita dapatkan. Bahkan dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya apa? Ada harga yang harus kita bayar, ada hal yang harus kita kerjakan untuk kita dapat memperoleh hasil yang baik dari apa yang kita tabur. Karena apa? Kita tahu apa yang kita lakukan itu memiliki proses, enggak instan, saudara ya. Karena apa? Sekalipun kita masak yang namanya mie instan, ya, kita mau makan
mie instan, sekalipun itu dikatakan instan, tapi tetap ada proses. Kita harus memasaknya, ya, kita harus mengolahnya dulu sampai menjadi mie instan itu menjadi sebuah hidangan yang siap untuk dimakan. Nggak mungkin kan begitu kita ketemu mie instan langsung dibuka, langsung kita makan mentah-mentah. Ada prosesnya, walaupun dikatakan instan. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali untuk orang-orang yang memiliki motivasi dalam berbuat baik, memiliki motivasi tertentu dalam berbuat baik, pasti dia akan merasa jemu untuk melakukan kebaikan ketika apa? Tidak melihat hasil, ya, dengan cepat. Tidak mendapatkan hasil yang dia lakukan kebaikan itu dengan cepat. Orang pasti betul ada timbal baliknya, ya. Orang berharap kalau dia menabur, dia akan menuai. Dia akan melakukan kebaikan, ada timbal baliknya dari kebaikan itu. Yang kedua yang membuat orang seringkali jemu berbuat baik yaitu karena apa? Tidak dihargai. Kurangnya apresiasi dari orang lain. Ya, ketika kita melakukan suatu kebaikan yang kita lakukan itu dipandang sebelah mata oleh orang lain, tidak dihargai, bahkan ada seringkali malah dicemooh, ya. Kebaikan kita itu tidak dihargai, dibilang ih cuman kebaikan seperti itu aja bangga, gitu ya. Seringkali kan orang ngomong gitu ya saudara, ih itu kebaikan begitu aja bangga. Saya nih bisa melakukan hal yang lebih baik dari kamu, gitu ya. Sehingga seolah-olah apa yang kita lakukan itu tidak dihargai, saudara, ya. Sehingga membuat orang itu merasa karena tidak ada apresiasi, tidak dihargai, membuat orang itu enggan, ya, merasa jemu untuk melakukan kebaikan kemudian. Nah, lebih parahnya lagi, seringkali kebaikan kita lakukan itu tidak dihargai dengan baik, bahkan, ya, dibalas dengan kejahatan, sampai akhirnya menimbulkan kita menjadi orang sakit hati. Percuma saya sudah berbuat baik sama dia sangat mengecewakan saya. Seringkali kita dengar seperti itu, ya saudara, ya. Ibu katakan, ih sia-sia saya menolong orang itu. Ada istilahnya kalau di Jawa itu gini, ditulung mentung, gitu ya saudara, ya. Udah ditolong, kita berbuat kebaikan, orang itu tidak membalas dengan baik, tidak mengapresiasi apa yang kita lakukan, bahkan dia melakukan kejahatan, ya. Tidak membalas dengan kebaikan, tapi membalasnya dengan kejahatan. Misalnya kita sudah menolong orang, misalnya orang itu dalam keadaan kesulitan, kita tolong, orang itu malah ngomongin ke orang-orang, ih si A ini loh nolong saya karena dia kepengen begini, gitu ya. Kita diomongin yang jelek-jelek, akhirnya kita menjadi kecewa, saudara. Kita merasa apa yang kita lakukan itu tidak diapresiasi, tidak dihargai, malah kebalikannya itu malah dibalas dengan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kasus, ya, ini suatu kejadian, ya, seorang guru TK. Guru ini sempat mengeluh, ya, karena apa? Karena dia sudah berusaha dengan baik, dia setia mengajar, dia melayani anak-anak dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, dia berusaha menyiapkan bahan materi mengajar itu dengan sebaik-baiknya sampai mengorbankan waktu pribadinya, ya. Istilahnya gini saudara, dia persiapkan sampai detail, gitu ya, alat peraganya supaya anak-anak TK ini antusias, ya, dalam belajar, senang pergi ke sekolah. Tapi apa yang terjadi? Ada salah satu dari orang tua murid
yang bukannya memberikan apresiasi tapi memberikan kritikan. Dia nggak puas, saudara, orang tua murid ini nggak puas dengan hasil yang sudah diusahakan oleh guru ini. Dia tetap kritik, dibilang dia kan melakukan itu karena dia pengen begini-begini gitu ya. Buktinya anak saya nggak pinter-pinter, walaupun dia lakukan gitu, buktinya anak saya nggak pinter-pinter. Padahal karena apa ya, anaknya itu sulit ya, karena anak ini ada keterbatasan. Kemudian anak ini tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan, kurang bisa ya, kalau tanpa dibimbing secara khusus, anak ini nggak bisa melakukannya sendiri, sehingga perkembangannya tidak semaksimal dari murid-murid yang lain. Orang tuanya protes, saudara. Buktinya anak saya nggak bisa baca lancar kayak yang anak itu. Buktinya anak saya nggak bisa seperti ini, nggak puas. Padahal orang tua ini nggak bisa introspeksi ya apa yang sebetulnya yang anaknya, karena keterbatasan anaknya, tetapi menyalahkan gurunya. Nah, kritikan demi kritikan yang tidak baik ini ya, malah guru ini dipergunjingkan dengan orang tua yang lain gitu, walaupun sebetulnya tidak demikian yang dilakukan oleh guru ini. Namun ada efek yang mempengaruhi dari hati guru ini. Guru ini merasa karena ucapan-ucapan yang disebarkan ya, hal-hal yang kurang baik yang dibicarakan oleh orang tua ini kepada orang tua yang lain, sehingga terjadi pergunjingan. Guru ini merasa sia-sia ya saya melakukan, mempersiapkan dengan baik. Masih ada orang tua yang gak puas, masih ada orang tua yang menyalahkan saya. Akibat dari ucapan ini, ucapan yang menyakitkan ini membuat guru TK ini merasa kebaikannya tidak dihargai, dan dia merasa enggan untuk melakukan lagi perbuatan-perbuatan baik yang selanjutnya. Saudara, seringkali ketika kita mengalami situasi demikian, tidak jarang kita pun merasa kalau gitu ngapain juga berbuat baik ya, ngapain juga kita melakukan hal ini itu, sedangkan kita juga tidak dihargai. Seringkali kita pun merasakan hal yang sama. Namun firman Tuhan saat ini, saudara, mengingatkan kepada kita, apa yang kita alami, apa yang kita derita saat ini, sebelumnya sudah dialami oleh Tuhan kita. Yesus pernah mengalaminya. Dia melakukan banyak kebaikan ketika Yesus ada di dunia. Apa yang dia kerjakan adalah semuanya adalah kebaikan demi kebaikan umat manusia. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mencalikan orang buta, Yesus membuat orang lumpuh berjalan, dia memberi makan 5.000 orang. Kebaikan apalagi, saudara? Banyak sekali yang Yesus kerjakan, bahkan sampai orang mati dibangkitkan. Namun apa yang terjadi, saudara? Yesus mengerjakan hal yang baik, dia mengajar dengan penuh kasih dan melakukan banyak sekali kebaikan. Tetapi banyak orang justru menolaknya. Orang-orang yang sebenarnya sudah melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus. Orang-orang bahkan yang mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Tetapi mereka juga yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, kalau kita yang jadi Yesus bagaimana? Mengalami situasi yang sama seperti yang Yesus alami bagaimana? Rasanya sakit ya? Orang bilang sakitnya tuh di sini. Benar gak, saudara? Rasanya kita kecewa,
kita kesel, kita sakit hati, kita merasa nggak dihargai, sehingga orang bilang Pak besok-besok lagi ngapain juga melakukan kebaikan kalau akhirnya kita tidak diapresiasi, kita tidak dihargai. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, saat kebaikan kita tidak dihargai, bahkan kebaikan yang kita lakukan itu dibalas dengan kejahatan, mari kita teladani Yesus, saudara. Yesus tetap berbuat baik sekalipun dia diperlakukan tidak baik. Amin. Bahkan Tuhan Yesus tetap melakukan kebaikan sampai pada akhirnya dia tergantung di atas kayu salib. Karena apa, saudara? Nilai kebaikan kita itu tidak ditentukan oleh respon manusia, tetapi nilai kebaikan kita itu diberikan atau dinilai ya oleh karena ketaatan kita kepada Allah. Nas kita berkata, janganlah kita jamu-jamu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Godaan selanjutnya, saudara, yang membuat kita seringkali merasa enggan lagi, merasa jemu untuk berbuat kebaikan, yaitu apa? Seringkali kita tergoda untuk fokus kepada diri sendiri. Kalau kita sudah mengasihani diri sendiri, seringkali kita nggak peduli lagi sama orang lain, ya, benar nggak tidak? Ya, kalau kita fokusnya semuanya aku untukku, semuaku untuk aku gitu, saudara. Mengasihani diri sendiri, akhirnya kita nggak peduli sama lingkungan, nggak peduli sama orang lain, merasa pekerjaanku, tanggung jawabku, keadaanku, semuanya itu wah seolah-olah lebih banyak, sudah numpuk, sehingga nggak ada waktu lagi untuk orang lain. Itu seringkali yang menghambat kita untuk membuat kita melakukan kebaikan, membuat kita jenuh. Namun ada satu hal yang harus kita perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita harus tetap melakukan kebaikan? Yang pertama, karena melakukan kebaikan itu adalah panggilan iman. Melakukan kebaikan adalah panggilan iman atau perintah dari Tuhan. Kita akan baca ayat Efesus pasal 2 ayat 10, dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya kita diciptakan Allah itu untuk melakukan pekerjaan baik. Dengan kata lain, berbuat baik itu adalah perintah. Amin. Jadi kita berbuat baik, melakukan kebaikan itu sebetulnya bukan bukan datang dari diri kita. Karena kalau datang dari diri kita pribadi, seringkali kita cenderung untuk aku gitu ya, untuk mengasihani diri sendiri. Untuk orang lain kita seringkali entar aja lah, yang penting buatku dulu gitu ya. Namun ternyata firman Tuhan bilang apa? Kita ini buatan Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Allah mempersiapkan kita sebelumnya ya, untuk kita ini berbuat baik, supaya lewat kita berbuat baik kita menyatakan kasih Allah yang telah dikaruniakan dalam hidup kita
kepada orang lain, sehingga orang lain melihat kasih kita, melihat kebaikan kita, mereka melihat kemuliaan Allah, mereka mempermuliakan Tuhan. Sebab itu Amsal pasal 3 ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kalau kita berkaci dengan ayat Amsal ini, saudara, apakah kita sudah pernah praktek belum? Dikatakan firman Tuhan kan bilang gini ya, janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Contohnya gini, ada saudara seiman kita karena sudah putus hubungan kerja ya, di PHK ya, udah di PHK, udah seorang janda, nggak punya suami, anaknya juga belum punya kerjaan gitu ya, kemudian makannya pas-pasan. Nah itu ternyata itu saudara seiman kita, satu homesel atau satu gereja, kita melihat nih, firman Tuhan bilang apa? Kamu tetap peduli nggak, gitu ya? Atau kita, padahal kita punya nih, kita memiliki kelimpahan ya, kita punya uang yang cukup, makanan yang cukup, kita punya kecukupan yang cukup, lebih dari cukup ya. Kemudian kita lihat situasi saudara kita yang seperti itu, yang mau makan aja sulit gitu ya saudara. Firman Tuhan menantang kita peduli nggak sama orang itu? Apa kita cuma cuek aja, masa bodoh, itu bukan urusan saya? Seperti itu. Firman Tuhan bilang, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Tuhan tantang kita, kalau kamu melihat orang yang harusnya kita tolong, dan apa yang sesuatu yang untuk menolong itu ada pada kita, karena kita diberkati Tuhan dengan limpah, apakah kita akan cuek, diam saja, tidak peduli, atau kita meresponi firman ini, kita belajar berbagi dengan orang lain, melakukan kebaikan. Ada suatu pepatah Jawa yang berkata seperti ini saudara, sopo sing becik marang wong soro miutangi Gusti. Itu sama dengan ayat, ternyata pepatah ini sama dengan ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Amsal pasal 19 ayat 17 itu berkata seperti ini saudara, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kalau kita berbelas kasihan kepada saudara kita, orang-orang yang mengalami kehidupan yang lemah, keadaan situasi yang tidak beruntung, Tuhan bilang apa? Kita sedang memiutangi Tuhan, kita sedang membuat Tuhan berhutang sama kita. Wow, kalau kita membuat presiden utang sama kita aja kayaknya itu sesuatu hal yang luar biasa ya saudara ya. Karena memiutangi presiden gitu ya. Jadi apa yang kita butuhkan tuh sepertinya nanti akan jadi dijamin sepenuhnya. Loh ini yang kita piutangi Tuhan loh ya. Tuhan yang punya alam semesta, yang punya segala-galanya di dunia ini ya. Tentunya apa? Kita akan dipedulikan, kita akan dijamin Tuhan, gak cuma di dunia ini, sampai di kekekalan nanti. Karena apa dikatakan memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membalas, firman Tuhan yang katakan, Dia akan membalas perbuatannya itu. Nah, bahkan firman Tuhan kalau kita lihat dalam
perumpamaan dari perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Kalau kita baca dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40, dikatakan demikian, saudara. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka. Perhatikan kalimat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita garis bawahi, saudara, kalimat ini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini. Siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Saudaraku yang hina ini, yaitu siapa, saudara? Orang-orang yang dalam kesulitan kehidupannya, orang yang miskin, ya, orang yang tidak beruntung, ya, orang yang sedang kesulitan, orang yang memang membutuhkan orang lain. Kamu telah melakukan, dikatakan kalau kamu melakukan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, firman Tuhan katakan apa? Kamu telah melakukannya untuk aku, itu kata Tuhan, saudara. Sebab kebaikan adalah wujud kasih Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus terus tetap melakukan kebaikan? Yang kedua adalah karena ada janji Tuhan, ya. Karena ada janji untuk menuai pada waktunya. Kita kembali lagi ke nats kita, ya saudara, ya. Katakan apabila, Galatia pasal 6 ayat 9, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan akan senantiasa mencurahkan berkat-Nya kepada orang yang setia melakukan kebaikan dan tidak kehilangan semangat. Ya, tidak menjadi lemah, artinya tidak kehilangan semangat walaupun banyak tantangan, ya. Seperti tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, melakukan kebaikan itu banyak tantangannya. Tidak diapresiasi, ya, sama orang. Tidak dipandang sebelah mata dan sebagainya. Namun kata firman Tuhan ini, kalau kita tidak kehilangan semangat, kita tetap setia melakukan kebaikan itu, maka Tuhan adalah Allah yang menepati janji. Dia akan memberikan hasil atau membalas segala kebaikan kita. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara agar kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Ternyata kita back to Bible, ya. Ya. Cara agar kita tidak jemu berbuat baik yaitu kita harus berakar
kita harus bersekutu menjadi satu dengan firman dan doa. Artinya apa? Kita harus setia dalam merenungkan firman Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Maka firman Tuhan itu akan menjadi rema dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan berbicara, memberikan kekuatan baru ketika kita mulai mengalami kegoncangan, mulai mengalami kelemahan, kita mengalami kebimbangan, kebingungan. Firman Tuhanlah menjadi jawaban dalam hidup kita. Ingat bahwa Tuhanlah yang memberi upah, ya, bukan manusia. Kalau Ibrani pasal 6 ayat 10 dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi artinya apa? Tuhan itu bukan gak adil ya, tapi Tuhan itu ingin kita tetap setia melakukan bagian kita. Jadi melakukannya tidak jemu-jemu, tidak dengan motivasi yang tidak baik. Kalau 1 Korintus pasal 16 ayat 14 katakan apa? Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Artinya apa, saudara? Kalau melakukan pekerjaan kita, kebaikan, kita melakukan kebaikan dengan kasih. Artinya apa? Kita melakukannya tidak dengan terpaksa, bukan dengan keterpaksaan. Ya, kalau Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita berbuat sesuatu kebaikan seperti untuk Tuhan, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh nggak, saudara? Pasti dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita berbuat sesuatu kebaikan karena manusia, pasti kita motivasinya supaya dilihat oleh orang. Misalnya ya, seorang pekerja dia melakukan kebaikan, ya, ngelembur-lembur gitu ya, walaupun sebetulnya nggak ada kerjaan yang harus dilembur, dia ngelembur-lembur cari kesibukan, ngelembur-lembur supaya tujuannya apa? Supaya bosnya melihat. Nah, bosnya bilang, wih, karyawan satu ini, wah, bagus, baik banget ya, rajin banget. Padahal motivasinya supaya dilihat bos. Kalau bosnya nggak ada, ya nyantai-nyantai, saudara. Bosnya nggak ada, ya santai-santai, leha-leha, nggak sungguh-sungguh. Karena apa? Motivasinya adalah manusia. Motivasi berbuat baiknya karena manusia, karena supaya dilihat orang lain, supaya dihargai oleh orang lain, dilihat oleh bosnya. Sehingga apa? Semuanya kayak sibuk gitu. Kalau bosnya datang, super sibuk deh, apa juga dikerjain gitu ya. Yang bagian orang lain juga dikerjain supaya apa? Bosnya bilang, ya karyawan ini benar-benar very good gitu ya. Tapi kalau bosnya nggak ada, boro-boro, iya saudara ya. Karena apa? Motivasinya adalah manusia. Firman Tuhan bilang gini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau motivasinya Tuhan, dilihat nggak dilihat orang, kita lakukan nggak? Kita lakukan dengan baik. Karena apa? Kita tahu Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang menilai setiap pekerjaan kita, sehingga kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan taat, dengan setia. Karena apa? Kita rindu, kita melakukannya, Tuhan dipermuliakan. Karena motivasi kita adalah Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana cara kita supaya kita tidak jemu berbuat baik? Kita harus fokus pada Kristus sebagai teladan. Kalau kita menjadikan kehidupan Yesus sebagai teladan kita, maka kita akan punya motivasi yang lebih baik, ya. Menjadikan kehidupan, perkataan dan perbuatan Yesus sebagai standar utama dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi kita
bukan belajar hanya karena ajarannya, tetapi juga cara hidup Tuhan yang penuh kasih, yang taat kepada Bapa, tidak pernah berhenti berbuat baik sekalipun menghadapi penderitaan dan kematian di kayu salib. Ya, kalau kita lihat ketika Yesus ada di kayu salib, dia tidak merasa kesal sama orang-orang yang telah menyiksanya, tetapi Lukas 23 ayat 24 tadi keempat katakan apa? Dia berdoa untuk mereka yang sudah menganiayanya, saudara. Dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayat ini menunjukkan kasih dan pengampunan Yesus kepada orang-orang yang telah menyalibkannya, bahkan saat dia sedang menderita, saudara. Jadi mengikuti teladan Kristus berarti kita harus juga belajar apa yang Yesus lakukan, ya, apa yang sudah Tuhan kerjakan, menghidupi, ya, kebaikan sampai akhir. Artinya kita tidak jemu-jemu melakukan kebaikan meskipun tidak dibalas dengan kebaikan, meskipun kebaikan yang kita lakukan seringkali dibalas dengan kejahatan. Ya, seperti Yesus telah lakukan itu, bilang kita lakukan hal yang seperti Yesus. Karena apa? Teladan kita adalah Yesus, ya. Jadi kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah janganlah kita jemu, janganlah kita lelah, janganlah kita menyerah. Sebab kebaikan yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Meski tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi Tuhan berjanji kita akan menuai, ya, pada waktunya, di mana Tuhan akan memberkati kita seperti apa yang Dia janjikan. Janjinya iya dan amin. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, berikanlah kami hati yang setia dan kuat untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Ajarilah kami menabur kebaikan dengan kasih meskipun kami lelah atau tidak dihargai. Kami percaya pada waktunya Engkau akan memberikan tuaian yang indah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Yamari yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Maria Novi, MPDK, pengurus Yamari, dengan tema khotbah, janganlah jemu-jemu melakukan kebaikan. Kami yakin firman Tuhan yang telah kita dengar bersama memberkati serta dapat memberikan pemahaman baru mengenai kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita, serta kita dapat mempraktekkan dalam hidup dan pelayanan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Maria Novi, MPDK, yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-255 ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada tim penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Amin. Sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mohon dukungan doanya untuk panitia vokal grup anak sekolah minggu yang diadakan oleh Yamari di dalam seluruh persiapan dan respon dari gereja mitra yang diundang serta kebutuhan dana. Lomba tersebut akan diadakan pada hari Sabtu 8 November 2025 pukul 10 sampai selesai, bertempat di GKI Bungur, Jalan Bungur Besar Raya nomor 84 Jakarta Pusat. Untuk info, pendaftaran dan lain-lain, silahkan menghubungi Sekretariat Yamari 0877 8488 8642 atau di telepon nomor 021
45855697. Terima kasih untuk dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang memberkati tim penata layanan dalam pelayanan mereka, juga Ibu Pendeta Maria Novi yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Janganlah jemu-jemu melakukan kebaikan dalam ibadah online yang mari ke-255 hari Sabtu 6 September 2005. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi sahabat dan mitra yang mari yang bersama-sama beribadah dimanapun berada, serta dapat diterapkan dalam keluarga dan masyarakat. Dan kiranya Tuhan memberkati tim penata layanan dan Ibu Pendeta Maria Novi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Juga bersyukur kepada Tuhan atas keterlibatan dari sahabat dan mitra yang mari yang selalu mendukung pelayanan yang mari melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan bisnis maupun keluarga dan pelayanan. Demikian pula kami menyerahkan ibadah online yang mari pada tanggal 13 September 2005 beserta semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani selalu dalam lindungan dan bimbingan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka menjadi bagian sahabat dan mitra yang mari yang setia mengikuti ibadah maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap yang mari, baik pembina, pengawas, dan pengurus harian, juga pengurus bidang dana, serta staf pelaksana di kantor yang mari. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam hidup keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan serta usaha yang dijalankan, juga seluruh program pelayanan yang mari dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh pengurus yang mari di Rangkas Bitung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Purbalingga, Samarinda, dan Ciranjang, dengan seluruh program pelayanan yang dijalankan dan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan, juga menjadi berkat bagi jemaat maupun masyarakat. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk program yang mari yang akan menyediakan lomba vokal grup sekolah minggu pada hari Sabtu 8 November 2005. Tempat pelaksanaan lomba di GKI Bungur, Jalan Bungur Besaraya, Jakarta Pusat. Kiranya Tuhan yang menuntun dan memberkati panitia dalam seluruh persiapan acara ini. Demikian pula seluruh kebutuhan dana agar semua dapat berjalan lancar, sehingga melalui acara ini biar bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Lisiana Sulaiman, Ibu Rina Rusnianti, Ibu Bekti Widi, Saudara David Sritonga, Ibu Diana Yuliana, Ibu Ana Niman, Ibu Lani Rudirja, Ibu Lina Harlina, dan Bapak Hadiku. Juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Janson Diki Suseno, Ibu Ivan Boyle, Saudara Irwan, Ibu Lilis, Ibu Hilda Trijaya, Bapak Matiu Rudiarja, Ibu Hernirdas Rudiarja, Bapak Yakob Sebandar, Bapak Luis Nyarko, Bapak Budianto Mustari, Ibu Ongko, Ibu Liana Humau, Ibu Teresia Pratana, Ibu Yuliana Kahara, Bapak Joni Saputra, Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma, Ibu Silvia Tunggal Wijaya, Ibu Deborah Tabita Liu, Bapak Setiawan Atmaja, Ibu Ju Meiling, Saudara Gebi Esther Sitorus, dan Bayi Kegen Kusmiadi. Bulan November akan operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Juga Pendeta Andres Abianto sakit pinggul. Bulan November akan operasi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah, menyembuhkan anak-anakmu dari sakit mereka, serta memberikan obat yang digunakan, serta juga tim medis yang merawat mereka. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan akan menjadi milik mereka. Demikian pula sahabat dan mitra yang mari lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, namun saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, juga kesembuhan bagi yang sakit. Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pimpinan pusat sampai ke daerah, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Serta kiranya semua keputusan diambil dalam bidang sosial
politik dan keamanan dapat bermuara dan mensejahterakan rakyat, serta kami mohon anugerah Tuhan bagi beberapa kepala daerah dan pimpinan terkait dalam berbenah diri di hari demo yang lalu bagi TNI dan Polri agar tetap mantap bersiaga dalam menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami berbagai hal yang ingin mengganggu kesatuan dan kedaulatan NKRI. Allah Bapa di surga, terima kasih atas doa permohonan dan ucapan syukur kami kepada-Mu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus doa kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Kami memuji kebesaran-Mu." Mari persiapkan hati dan hati kita untuk menerima berkat dari Allah. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas kami semua. Tuhan, kiranya memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa
Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online Yamari ke 256. Tuhan Yesus memberkati.